kembali jemaat Tuhan yang kekasih. Shalom. Selamat siang. Sekali lagi selamat siang. Puji Tuhan. Mari kita baca bagian firman Tuhan kita hari ini, terambil dalam Matius pasal yang ke-26. Matius pasal 26 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-25. Matius pasal 26 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-25. Kita akan baca bergantian. Saya akan baca ayat yang ganjil dan jemaat Tuhan membacakan ayatnya yang genap. Matius pasal 26 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya baca ayat yang ganjil dan jemaat Tuhan membacakan ayat yang genap. Apakah hari ini tidak ada pembacaan? Ada? Kalau ada maju dulu. Mari Ifon sama Petri, satu orang saja. Jemaat sekalian, mari kita siapkan hati, pikiran, dan telinga kita semua untuk mendengar firman Tuhan yang diambil dari Lukas 22 ayat 14 sampai 38. Penetapan perjamuan malam. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab Anak Manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tetapi celakalah orang yang olehnya diserahkan." Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Percakapan waktu perjamuan malam. Terjadi juga pertengkaran antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, "Raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah yang menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami."
Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntun untuk menampi kamu seperti gandum. Tapi aku berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasur, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak. Katanya pada mereka, tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyai, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepada kamu, bahwa nas kitab suci ini harus digenapi kepadaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Kata mereka, Tuhan, ini 2 pedang. Jawabnya, sudah cukup. Sekian pemberitaan ayat pada pagi hari ini. Silakan hamba Pak Ibu untuk Pak. Terima kasih Bobby dan Ford. Ada Jahit tolong bisa kembali ada pesan menerjemahkan dulu karena Kristin hari tidak ada. Mari kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan kita dalam Matius pasal 26. Ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-25. Kita baca bergantian. Saya baca ayat yang ganjil dan jemaat Tuhan membacakan ayat yang genap. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Jawab Yesus, pergilah ke kota Farisianmu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktu hampir tiba, dia membawa aku merayakan Paskah bersama-sama. Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan 12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dan dengan hati yang sangat sedih, berkata mereka seorang demi seorang padanya, bukan aku ya Tuhan. Ia menjawab, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, ialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan segala orang yang ada di anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya dia tidak dilahirkan. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, bukan aku ya Rabi. Kata Yesus padanya, engkau telah mengatakannya. Tema kita hari ini adalah apa? Dia yang mengkhianatiku. Pertanyaan saya adalah, kalau berbicara tentang pengkhianat, kira-kira atau pengkhianat atau dia yang mengkhianatiku, kira-kira pribadi yang mengkhianati itu orangnya dekat atau jauh? Cepat sekali. Punya pengalaman kah? Orang dekat. Maka ada seorang yang berkata begini, seorang pengkhianat itu biasanya dia awalnya adalah seorang teman karib. Betul ya? Teman karib. Jadi hati-hati orang dekat. Ya, karena pengkhianat itu tidak pernah daripada orang jauh, tapi pasti dari orang dekat. Tapi jangan
kita berkata pengkhianat itu orang dekat. Ternyata pengkhianat itu adalah kita sendiri. Tidak ada di sini ya. Di tempat lain itu ada. Nah, jadi pengkhianat itu tidak pernah dari orang jauh, tapi biasanya orang dekat. Ya, maka saya katakan pada yang lagi LDR, ya. LDR, hati-hati. Tapi mungkin saudara menatap saya dan berkata, "Kau juga apa hati-hati? Kan WhatsApp gratis, Messenger gratis, apa lagi? Instagram gratis dan lain sebagainya." Tapi saya mau katakan buat kita, iya semuanya gratis, bisa lancar. Tapi ingat, penikung ada di mana-mana. Betul ya? Penikung ada di mana-mana. Maka berdoa sungguh-sungguh. Kalau jaraknya jauh, betul ya? Karena pengkhianat di mana-mana. Bisa saja teman dekatmu, ya, bisa menjadi pengkhianat buatmu. Tapi jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita melihat tema kita. Dia yang mengkhianati. Tuh, di sini kita memahami bahwa ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya makan Paskah, mau masuk dalam makan Paskah, di sana Yesus berkata, di antara murid-murid ini ada yang menyerahkan aku. Jadi kata mengkhianati itu muncul daripada kata menyerahkan aku. Kata menyerahkan aku dalam teks ini, kalau saudara baca dengan teliti maka diulang sebanyak 4 kali. Ayat yang ke-21, kemudian ayat yang ke-23, kemudian ayat yang ke-24, dan juga ayat yang ke-25. Hampir di semua ayat, di situ dikatakan, ia yang menyerahkan aku. Artinya dia sedang duduk bersama-sama dengan kita. Dia sedang makan Paskah bersama-sama dengan kita. Tetapi dia itu pun yang menyerahkan aku. Orang dekat. Dan nanti saya akan lihat bagaimana, akan membawa kita untuk melihat bagaimana posisi Yudas pada saat itu. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, dalam konteks ini, kalau kita mau melihat secara berurutan dalam ayat ini, maka kita menemukan bahwa pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi. Biasanya dalam perayaan Paskah itu harus dimulai dengan perayaan roti tidak beragi. Mengapa demikian? Karena perayaan roti tidak beragi memiliki pengertian bahwa sebelum masuk Paskah, roti tidak beragi itu, perayaan roti tidak beragi itu harus dilakukan. Apa artinya? Ragi melambangkan akan dosa. Ragi melambangkan akan keberdosaan daripada manusia. Maka sebelum masuk ke dalam perayaan Paskah, dosa harus ditinggalkan, dosa harus disingkirkan. Setelah itu baru masuk ke dalam perayaan Paskah. Sehingga pada zaman itu orang Yahudi ketika mau dekat Paskah, tanggal 14 bulan Nisan, semua ragi-ragi yang ada pada rumah mereka itu harus dibuang. Dan pada saat itu mereka memakan roti tanpa ragi. Karena manfaat daripada ragi itu tidak hanya menghamilkan akan roti itu, terigu itu untuk menjadi banyak, tetapi juga mempertahankan akan roti itu supaya bertahan lama. Tetapi di sini ketika perayaan roti tidak beragi, maka ragi itu harus disingkirkan. Karena ragi itu melambangkan akan dosa itu sendiri. Dan setelah itu disingkirkan, baru mereka masuk di dalam perayaan Paskah. Dan di sini kita menemukan bahwa ketika hari pertama perayaan roti tidak beragi itu, maka Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya pergi ke dalam kota, ke Yerusalem. Karena pada saat itu posisi mereka ada di Bukit Zaitun, maka dia suruh supaya mereka mempersiapkan akan perjamuan Paskah bagi Yesus di Yerusalem. Dan di situ ada satu tanda. Kalau engkau bertemu dengan seseorang yang sedang membawa buli-buli, maka katakan pada dia, di mana tempat kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagi guru. Nah, pasti mereka tidak salah bertemu dengan orang ini. Karena pada zaman itu, yang biasanya ambil air pakai buli-buli adalah seorang perempuan. Dan pada saat itu, hanya satu laki-laki yang membawa buli-buli untuk menimba air. Jadi pasti konteksnya tepat. Dan ini pun di dalam anugerah dan penetapan Tuhan sendiri. Dan setelah mereka bertemu dengan orang ini, mereka mempersiapkan Paskah. Maka ingat,
Paskah Tuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan murid-murid itu mendahului 1 hari daripada Paskah Yahudi. Mengapa? Yesus melakukan itu Kamis petang, bukan Jumat. Karena Paskah itu sebenarnya mulai daripada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Tapi Yesus membuatnya 1 hari terlebih dahulu. Mengapa? Karena kita melihat Yesus akan menjadi anak domba Allah yang akan mati jam 3 sore, hari Jumatnya. Maka kalau dia bikin hari Jumat, itu tidak tepat waktunya. Sehingga Yesus sendiri masuk dalam tradisi kepercayaan atau aturan daripada hukum Taurat tentang Paskah. Tetapi di dalamnya dia sendiri memberikan sebuah makna yang baru dalam perayaan Paskah pada saat itu. Dan dia sendiri bersama-sama dengan murid melakukan hal itu untuk menunjukkan bagaimana proses dia akan masuk dalam penderitaan itu sendiri. Dan di dalam proses itulah ada satu pribadi yang ternyata menjadi pengkhianat di dalam lingkup kedekatan dengan Yesus. Dan pribadi itu tidak lain, ada siapa? Yudas itu sendiri. Pertanyaannya adalah, mengapa Yudas adalah pribadi yang mengkhianati Tuhan Yesus? Apa motif daripada Yudas sehingga dia mengkhianati Tuhan Yesus? Hal yang pertama yang bisa kita lihat mengapa Yudas bisa mengkhianati Tuhan Yesus. Memang banyak sekali penafsiran tentang hal ini. Tetapi ada beberapa hal yang saya angkat menjadi alasan kenapa Yudas yang merupakan murid, yang merupakan pribadi yang dekat sama Tuhan, dia adalah pribadi yang mengkhianati Tuhan Yesus. Yang pertama, mari kita lihat Yohanes 13 ayat 27. Yohanes 13 ayat 27. Mari kita baca sama-sama. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia apa? Kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat? Perbuat apa? Dengan segera. Jadi yang pertama adalah Yudas dekat sama Tuhan, tapi Yudas ini adalah apa? Pribadi yang dirasuk oleh iblis. Artinya, dia dekat Tuhan, tetapi hidupnya tidak dekat dengan Tuhan, tapi hidupnya dikuasai oleh iblis. Maka saya bertanya pada kita, apakah orang percaya bisa dirasuk setan? Apakah orang percaya bisa dirasuk setan? Bisa? Apakah orang percaya bisa dirasuk setan? Jawabannya tidak, karena kita berkata roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Kalau demikian seharusnya kita tidak dirasuk setan. Tapi kenapa Yudas dirasuk setan? Karena dia adalah hamba setan. Hidupnya tidak pernah dipersembahkan pada Tuhan. Dia dekat dengan Tuhan, dia makan Paskah dengan Tuhan, dia adalah murid Tuhan, tapi hatinya tidak pernah dipersembahkan buat Tuhan, tapi hatinya dipersembahkan untuk setan. Maka dengan demikian hidupnya dikuasai oleh setan. Ini hal yang pertama. Ini menjadi sebuah peringatan bagi kita. Ritual keagamaan, aktivitas keagamaan, setiap tindakan-tindakan pelayanan kita belum tentu menjamin kita menjadi orang yang adalah milik Tuhan. Tergantung bagaimana keputusan kita menyerahkan hati kita, sehingga di dalamnya Tuhan menjadi Tuhan atas kita, Tuhan menjadi Allah atas hidup kita. Baru di sana kita boleh menjadi pribadi yang sejati. Maka perlu adanya kelahiran kembali, di mana secara pribadi saya minta pada Tuhan, Tuhan masuklah dalam hatiku, jadilah Tuhanku dan jadilah juru selamatku. Itu tidak pernah terjadi dalam kehidupan daripada Yudas. Maka jangan salah, ketika murid-murid Yesus berkata, di antara kalian semua ada satu yang menyerahkan aku. Semua hati murid-murid itu sedih, dan mereka bertanya, apakah aku ya Tuhan? Apakah aku ya Tuhan? Kata yang dipakai Tuhan di sana adalah kurios. Kurios artinya dia Tuhanku dan dia Allahku. Tetapi ketika Yudas bertanya kepada Tuhan, bukankah aku ya apa? Ya Tuhan atau Nabi? Jangan lihat di sini, nggak ada jawabannya di sini. Apa jawab Yudas? Bukankah aku ya apa? Rabi. Artinya apa? Konsep Yudas Yesus itu bukan Tuhan. Konsep Yudas Yesus itu hanyalah sebuah rabi.
Mengapa Yesus bukan Tuhan dalam kehidupan Yudas? Karena bagi Yudas, hatinya tidak pernah dipersembahkan pada Tuhan. Tetapi hatinya hanya ditawan dan dipersembahkan kepada setan itu sendiri. Jemaat Tuhan yang kekasih, ini menjadi sebuah pernyataan buat kita. Apakah sungguh hatiku dikuasai oleh Tuhan? Saya teringat dengan kisah daripada anak terhilang. Dalam kisah tentang anak terhilang, siapa yang terhilang di sana? Sulung atau bungsu? Sulung atau bungsu? Yang bilang sulung angkat tangan. Saya kan baru bilang sulung, belum bilang bungsu. Sulung angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5 orang. Yang angkat tangan ini berarti sulung semua ini. Bungsu semua ini gitu ya. Yang bilang bungsu. Tadi saya bilang sulung ya. Ya, enggak lupa ya. Yang bilang bungsu angkat tangan. Yang hilang. Yang bilang bungsu angkat tangan. Coba tinggi supaya saya hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100, 200. Ya, oke. Yang bilang dua-dua. Saya heran. Ada yang saya suruh, yang bungsu diangkat tangan, yang sulung angkat tangan, yang dua-dua angkat tangan. Pasti saya tanya lagi, yang bilang nggak ada orang di sini angkat tangan, pasti angkat tangan juga. Oh nggak ada, oh, sadar diri. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, dalam kisah anak sulung dan bungsu, di sana yang minta supaya pergi daripada rumah orang tuanya siapa? Siapa? Si bungsu. Dan kita berpikir bahwa inilah dia yang terhilang. Karena dia merasa tidak bebas bersama dengan orang tuanya, maka dia rindu supaya memiliki sebuah kebebasan dalam konsep dia. Bebas bagi dia adalah tidak terikat. Bebas bagi dia adalah dia yang menentukan segala sesuatu. Tapi ketika papanya memberikan semua haknya, dan papanya memberikan kebebasan bagi dia, ternyata kebebasan yang dimiliki oleh dia adalah kebebasan yang menjual kebebasan itu sendiri. Maka kebebasan tanpa batas adalah kebebasan yang menjual kebebasan itu sendiri. Artinya apa? Dia dengan bebas menjual semua harta, memakai semua hartanya di pesta pora dan lain sebagainya. Tapi setelah semua hartanya selesai, akhirnya hidupnya mulai terbatas, betul? Di mana dia mau makan saja susah, maka dia bekerja sebagai peternak babi. Saudara tahu, pekerjaan peternak babi adalah pekerjaan yang sangat hina bagi orang Yahudi. Tapi dia rela melakukan itu. Oleh karena kemiskinan membatasi dia. Dan dia mau makan ampas daripada babi. Tapi itu pun tidak bisa. Karena kelaparan yang begitu luar biasa. Tetapi kisah daripada si bungsu tidak berhenti di kandang babi. Betul? Tapi dengan kondisi itu, akhirnya dia mulai sadar dengan keputusannya. Bahwa jauh daripada papa, itu bukan berarti kebebasan yang sesungguhnya. Tapi kebebasan yang menjual dari kebebasan itu sendiri. Maka akhirnya dia menyesal. Dia berpikir tentang rumah papanya. Dia mulai menyesal dengan semua tindakannya. Dan dia tidak hanya sebatas menyesal, tapi dia mengambil keputusan untuk kembali meninggalkan kandang babi itu dan kembali ke rumah papanya. Ketika melangkah dia berpikir begini, aku akan pulang kepada papaku. Walaupun dia tidak menerima saya sebagai anak, tetapi biarlah aku bisa bekerja bersama menjadi budaknya. Dan akhirnya pertanyaannya, anak bungsu ini balik apa tidak? Balik. Bagaimana respon daripada papanya? Papanya datang dan memeluk dia. Papanya nggak bilang, udah, kamu nggak mandian sudah bertahun-tahun ini. Pasti congean kau. Udah pasti itu, ingus kemana-mana itu. Bau kau kan, sana, mandi dulu. Tidak. Tapi papanya memeluk dia dan merangkul dia dan berkata, ambil jubah, gantikan. Ambil sepatu, pakaikan. Ambil ring. Benar ya? Ya hati-hati nih kontekstualisasi masalahnya. Bahasa masalahnya. Untuk saya fasih bahasa Jepang juga sedikit.
Ini puji diri. Iya. Ambil ring dan pasangkan pada jarinya. Nah, dia kembali. Pertanyaannya, dia terhilang? Dia terhilang? Dia pernah terhilang, tapi dia kembali. Bagaimana dengan anak bungsunya? Anak sulungnya? Anak sulungnya dekat sama papanya. Hidup sama papanya. Mengerjakan semua kekayaan papanya. Tapi ketika dia pulang daripada ladang, dia mendengar bagaimana papanya melakukan pesta buat anak bungsunya yang kebalik. Kemudian dia bertanya, itu lagi ngapain di dalam? Kenapa ada puji-pujian begitu hebat? Kemudian budaknya berkata, papamu membuat pesta dan mengambil lembu tambun dan menyambut adikmu yang pulang. Marah luar biasa. Dan dari kalimat daripada sulung inilah kita mengerti status dia. Akhirnya dia tidak mau masuk ke rumah papanya. Dan akhirnya budaknya pergi memanggil papanya. Papanya keluar. Dan ketika papanya mau keluar, si sulung marahnya luar biasa. Papa, kenapa? Papa menerima orang yang pergi pesta pora, buat cabul dengan semua kekayaan itu. Dan ketika dia kembali, kamu mau menerima dia kembali dan engkau memberikan pesta buat dia. Bukan dia tiap-tiap hari aku bersama-sama dengan kamu dan aku bekerja, tapi itu Bapak tidak pernah memberikan sesuatu pun, ternak pun bagiku untuk aku berpesta dengan saudara-saudaraku. Apa jawab daripada papanya? Kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Betul? Bukan kau adikmu yang sudah mati bangkit kembali, hidup kembali. Bukankah itu satu sukacita? Tapi dari kalimat si sulung ini kita melihat, dia melayani papanya, dia dekat dengan papanya, tapi dia tidak pernah merasakan hubungan sebagai anak dan bapa. Dia tidak merasakan bahwa kekayaan papanya adalah miliknya sendiri. Maka di sana, dia sebagai anak, tetapi dia merasakan seperti pribadi yang jauh daripada papanya. Maka di sini, teks itu ditutup dengan cerita bahwa si sulung itu tidak pernah masuk ke dalam rumah papanya. Endingnya tidak jelas apakah dia masuk atau tidak. Tapi ketika ditutup dengan dia tidak menjelaskan tentang dia masuk, artinya apa? Yang hilang di situ sebenarnya bukan si bungsu, tapi yang hilang di sana adalah si sulung. Kenapa? Si sulung itu melambangkan orang Farisi dan ahli Taurat yang aktif dalam kegiatan kerohanian. Tetapi Tuhan berkata, celakalah engkau, karena engkau seperti kubur yang dilabur putih, tapi isinya penuh dengan tulang belulang. Konteksnya mirip dengan Yudas, betul? Yudas yang sama-sama Tuhan Yesus, makan makanan yang sama, tidur satu atap. Bahkan di dalam perayaan Paskah pun, di sana Yudas bersama-sama. Hanya masalahnya adalah Hari Raya Roti tidak beragi. Artinya semua murid-murid mempersiapkan diri untuk membuang dosa dari kehidupan mereka. Tapi Yudas bukan membuang dosa, tetapi menutupi dosanya dengan setiap kegiatan aktivitas keagamaan yang ada. Dengan masuk dalam perayaan Paskah, tetapi hatinya tidak pernah diserahkan kepada Tuhan. Hati-hati. Kenapa Tuhan berkata begini? Ketika Yesus datang kedua kali, penghakiman pertama itu terjadi pada gerejanya. Karena di sini tidak semua orang yang masuk gereja adalah orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Tidak semua orang yang katanya Tuhan, 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 itu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Maka Tuhan perlu menghakimi gerejanya. Setelah itu baru orang lain. Yudas menyerahkan hidupnya, hatinya bukan untuk Tuhan, tetapi untuk iblis itu sendiri. Itu menjadi alasan yang pertama. Maka kita lihat lagi Yohanes pasal 13 ayat 2. 1, 2, 3. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk apa? Mengkhianati dia. Jadi kalau hati kita ditawan oleh setan, maka yang kita lakukan itu apa? Kehendak siapa? Kehendak setan. Maka di sini Yudas taat bukan dengan suara Tuhan, tapi Yudas taat dengan siapa? Bisikan daripada si diabolos atau si bolis. Betul kan? Bisikan. Hati-hati dengan setiap bisikan.
Karena setiap bisikan itu belum tentu itu bisikan dari Tuhan. Ya, ada orang berkata begini, aduh, Roh Kudus bicara buat saya, Tuhan bicara buat saya. Hati-hati dengan kalimat-kalimat seperti itu. Kenapa? Karena Roh Kudus tidak akan pernah berbicara keluar daripada firman-Nya. Ada bisikan iblis di sana, dan di sana Yudas taat melakukan apa yang merupakan bisikan daripada iblis, karena hidupnya dan hatinya tidak pernah ditawan oleh Tuhan, tidak pernah diserahkan bagi Tuhan. Maka yang dilakukan oleh Yudas adalah kehendak iblis, bukan kehendak daripada Tuhan. Yang kedua, mengapa Yudas mengkhianati gurunya, mengkhianati Tuhan? Mari kita melihat alasan yang kedua. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 13, maaf, kita lihat dalam Yohanes 12 ayat 4. Sebelum Yohanes 12 ayat 4, Matius 25 ayat 8 dan 9. Matius 25 ayat 8 dan 9. Ada ya? Bisa. Matius 25 ayat 8 dan 9. Ayat 8. Sorry, saya salah. Maafkan, saya salah dalam konteks itu. Matius 26, Matius 26 ayat 8 dan ayat 9. Kita baca sama-sama Matius 26 ayat 8 dan 9. 1, 2, 3. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada apa? Orang miskin. Nah, kira-kira alasan ini alasan rohani apa tidak? Ketika Maria mempersembahkan akan 200 dinar yang merupakan harga daripada minyak narwastu itu, dan dia tuang minyak narwastu itu di kepala Tuhan Yesus. Kemudian murid-murid menjadi gusar. Dan dikatakan, untuk apa pemborosan itu? Pemborosan betul? Pemborosan itu kan? Lebih baik dijual dan dibagikan pada apa? Orang miskin. Rohani apa enggak? Rohani? Kelihatannya rohani atau rohana? Rohani. Jadi kelihatannya rohani. Tapi mari kita melihat kenapa mereka menjadi gusar dan siapa yang menjadi gusar. Kita lihat Yohanes pasal yang ke-12 ayat 4. Yohanes 12 ayat 4. Kita baca 1 dan 3. Tetapi Yudas Iskariot yang seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan, dia berkata, lanjut dulu ayat 5. Ayat 5. Yang sudah dapat silakan baca ayat 5. Mengapa minyak palsu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Lanjut ayat 6. Hal itu adalah kata-katanya mengenai yang diberikan kepada orang-orang miskin, karena dia adalah seorang pencuri. Dia sering mengambil uang disimpan pada kas saudaranya. Iya, jadi di sini kita melihat kelihatannya rohani bukan? Ternyata di balik rohani ada rohana, rombongan hantu nakal. Ya. Jadi di sini kita melihat sering kali orang membungkus hal yang rohani, hal yang tidak rohani dengan hal yang rohani, betul ya? Tetapi di sini kelihatan motivasinya. Mengapa? Karena Yesus tidak bisa ditutupi karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Maka walaupun kegiatan rohani, tapi isinya tidak rohani, tetapi itu tersingkap adanya. Dan di sini kita menemukan bukti daripada Yudas itu sendiri, hatinya, hidupnya tidak diserahkan pada Tuhan. Ternyata hatinya sudah ditawan, tidak hanya untuk setan, tetapi ditawan oleh namanya Mamon itu sendiri. Apa itu? Uang. Maka ada lagi uang, dimanapun uang, jadi semuanya uang. Tapi pertanyaannya, jadi orang kaya itu apakah Alkitab melarangnya? Punya uang banyak apakah Alkitab melarangnya? Iya, tidak. Betul? Tetapi Alkitab melarang hanya satu kalimat adalah begini: cinta akan uang. Betul ya?
Uang tidak pantas dicintai. Karena uang tidak punya perasaan untuk membalas cinta kita. Hanya 3 arah yang perlu kita lakukan. Cinta akan Tuhan, cinta akan sesama, dan cinta akan diri. Mengasihi diri maksudnya. Tetapi uang memiliki nilai yang sangat rendah daripada kita. Karena yang memberi nilai tentang uang adalah manusia. Maka seharusnya uang itu ada di bawah kita. Tetapi Yudas mengangkat uang itu dan menjadikan uang itu menjadi pusat dalam hatinya. Maka di sana hidup jadi kontrol oleh uang itu sendiri. Maka jika dia tidak punya uang, yang dia lakukan adalah mencuri kas daripada pelayanan Tuhan Yesus dan murid-murid. Jemaat Tuhan yang kekasih, kalau kita nggak cinta Tuhan, maka kita katakan hanya satu, kita cinta mamon. Betul ya? Tuhan hanya disandingkan dengan mamon. Kalau nggak cinta Tuhan, cinta mamon. Dan cinta mamon ini adalah pekerjaan daripada setan. Maka kalau orang cinta uang, cinta mamon atau kekayaan, maka dia lihat apapun juga pasti jadi duit. Betul? Kalau suami duitan, mata duitan, dia lihat istri, dia pikir istri bisa jadi duit. Kalau istri mata duitan, ketika dia lihat suami, dia akan mulai ukur kira-kira berapa ribu ya jualnya ini. Dan Yudas punya itu. Maka ketika dia melihat gurunya, yang dia pikirkan bagaimana supaya gurunya bisa diuangkan. Betul? Maka jangan salah hari ini. Ilah zaman ini salah satunya adalah harta ketika kita mencintainya. Dan kita mencintai harta lebih daripada segalanya, maka kita tidak akan pernah mencintai Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab berkata, tidak mungkin kita bisa mencintai dua Tuhan. Kalau kita mencintai dua Tuhan, seperti kita sedang mengendarai 2 kuda sekaligus. Dan ketika kuda itu lari, pasti kita menjadi korban, kita akan jatuh. Betul? Maka di sini kita melihat, Yudas tidak pernah menyerahkan hatinya pada Tuhan. Tapi dia menyerahkan hatinya pada iblis. Dan bukti hatinya diserahkan pada iblis, yaitu dia dikontrol oleh ilah zaman ini. Dan ilah zaman ini adalah salah satunya adalah mamon itu sendiri. Kita boleh punya uang, tetapi uang dipakai untuk kebutuhan kita. Tapi uang tidak boleh menjadi tujuan akhir dalam seluruh kehidupan kita. Amin itu. Karena uang hanya diberikan oleh Tuhan untuk mencukupi kebutuhan kita. Uang tidak menjadi tujuan akhir dalam seluruh kehidupan kita. Maka kalau orang bunuh diri karena uang, berarti uang adalah ilah baginya. Uang hanya dipakai untuk mengelola seluruh kehidupan kita. Tetapi tidak seluruh kehidupan kita bisa dibeli dengan uang. Iya, menikmati makan itu kan tidak bisa dibeli dengan uang. Menikmati tidur itu tidak bisa dibeli dengan uang. Betul? Apalagi ke umur sudah ke saya ini. Kalau tidur malam ibu bilang berisik sekali kamu. Kenapa? Bukan hanya ngorok. Tetapi saya balik begini, kalau sudah lama-lama tidur rasanya pegal. Saya balik lagi, sebelum geser dulu, saya balik lagi dulu. Pas. Kalau sudah pegal sebelah sini lagi, saya balik lagi. Kemudian saya peluk lagi, bilang, saya nggak bisa tidur, rusai. Karena mulai pegal-pegal. Maka di rumah itu banyak sekali itu namanya kontepen dan lain sebagainya. Jadi sebelum tidur digosok dulu. Artinya apa? Kita tidak bisa beli uang, beli kenyamanan tidur, menikmati tidur dengan uang. Kita boleh menghias rumah kita dengan taman yang indah, tapi kita tidak punya kemampuan untuk menikmati taman itu kalau kita dalam kondisi tidak fit hidup ini. Betul? Maka banyak hal dalam hidup ini tidak bisa dibeli dengan uang. Bukan menjadi ilah bagi kita. Kita boleh kumpulkan uang, tapi jangan pernah uang itu menjadi pusat dalam hati kita. Kalau tidak, posisi kita sama dengan Yudas. Bapak-bapak lanjutkanlah yang lain ya. Jangan itu saja. Setelah itu, mari kita melihat hal yang ketiga. Mengapa Yudas mengkhianati Tuhan? Tidak hanya Yudas ditawan dan dirasuki oleh setan. Tidak hanya Yudas menjadi hamba uang. Tetapi selanjutnya adalah, kalau saudara dan saya memperhatikan Yohanes 13 ayat 21 dan 30 sampai 30. Teks Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul
Tuhan Yesus memperingatkan Yudas, betul ya? Memperingatkan Yudas. Tetapi walaupun Tuhan Yesus memperingatkan Yudas dalam Yohanes 13 ayat 21 sampai 30, di sana Yudas tidak mampan dengan peringatan Tuhan. Bahkan seringkali kalau kita baca kisah tentang Yudas, maka di sana Tuhan seringkali mengingatkan Yudas. Bahkan dalam konteks ini, ketika dia berkata, bukan aku ya Rabi. Apa kalimat daripada Tuhan Yesus? Apa? Bukan aku ya Rabi, apa? Kamu yang mengatakannya. Kalimat itu kalau dalam tense, itu bukan kalimat, apa itu? Bukan kalimat pertanyaan, atau hanya sebatas pernyataan. Tetapi kalimat yang sangat tegas sekali yang mengingatkan Yudas. Kamu sudah ada di dalamnya itu. Kamu pelakunya. Dan sebenarnya kalimat itu juga adalah kalimat kesempatan di mana Yudas harus kembali. Tetapi di sini mari kita boleh sungguh lagi melihat. Kalau Yudas sudah ditawan oleh setan, Yudas sudah ditawan oleh ilah zaman ini yaitu Mamon, hatinya tidak akan peduli dengan firman Tuhan. Maka dia tidak akan peka dengan suara Tuhan, dengan teguran-teguran Tuhan. Bahkan teguran Tuhan dianggap sebagai sesuatu yang sambil lalu. Bukan berarti firman Tuhan tidak berkuasa untuk mengubah dia, tapi dia sendirian sudah menutup hatinya. Maka dengan demikian dia tidak akan pernah berubah. Hal yang indah di sini adalah teguran daripada sang guru yang agung saja sudah tidak dipedulikan oleh dia. Maka mari kita boleh sungguh lagi melihat hal yang ketiga. Kalau orang masih tegur kita, itu tandanya orang masih sayang kita. Betul ya? Satu kali saya marah besar sama anak saya. Saya pernah marah besar. Nah, namanya juga manusia. Karena masalah G. Saya sudah bikin batasan waktu. Dia melanggar, dan ketika saya bilang, dia ngomong sepertinya berbalik untuk menyerang saya. Saya katakan sama dia, kamu harus bersyukur ya, kalau papa masih menegur kamu, artinya papa masih memperhatikan kamu. Tapi ada salah dari mana? Kamu melakukan yang salah, tapi papa diam terhadap kamu. Itu menjadi sebuah hukuman buat kamu. Kamu pilih yang mana? Mau papa tegur, atau tidak papa tegur? Dengan tertunduk dan berkata, aku mau papa tegur saya. Mungkin dia pilih begitu karena dilihat papanya sudah muka merah. Tetapi satu hal yang indah adalah ketika papa masih tegur, itu tandanya papa masih memperhatikan. Betul? Maka mari jemaat Tuhan, kalau kita masih punya teman-teman yang bisa memperhatikan kita dan menegur kita, buka hati kita. Jangan pernah memandang mereka adalah orang yang mengusik kenyamanan kita. Seringkali kita memandang orang seperti itu, bukan tidak di sini, tapi di tempat lain itu ada. Tapi mungkin sedang kumpul di sini. Iya. Kita merasa orang mengusik kenyamanan kita ketika orang melihat hidup kita salah. Tuhan melihat Yudas dalam posisi yang salah, dan Tuhan menegur Yudas. Tapi Yudas tidak peduli dengan teguran Tuhan. Kenapa? Karena hidupnya sudah dikuasai oleh setan. Hidupnya sudah dikuasai oleh Mamon zaman ini. Maka dia tidak lagi peduli dengan hal itu. Jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita boleh belajar betapa indahnya Tuhan kasih teman-teman yang bisa ada di samping kiri kanan kita. Kita boleh bersyukur kalau Tuhan berikan teman-teman segereja di tempat ini yang bisa peduli dengan kita, yang bisa memperhatikan kita, yang memberikan teguran rohani dan mau mengajak kita kembali kepada kebenaran. Bukankah itu anugerah? Jangan pernah melihat mereka sebagai musuh bagi kita, tapi pasti mereka punya motivasi yang baik. Maka ketika engkau tidak datang ke gereja, bukan di sini ya, tatoe ba, tidak datang ke gereja, ditelepon oleh pendeta. Tidak ada pengalaman di sini, di sana ada itu. Ditelepon oleh pendeta, jangan langsung matikan handphonenya. Bapak ini lagi ganggu aku ini. Aku lagi santai-santai di tumbuh, lagi gandeng ini Pak Pendeta. Kenapa bunyi-bunyi itu lagi? Ternyata sudah 3 minggu udah datang gereja. Pak Pendeta kan pikir kuah was-was juga kan. Namanya Bapak Rohani. Lagi ngapain ya? Takut jangan sampai sakit. Apalagi tinggal sendirian di rumah, betul kan? Tiba-tiba kantor pos tidak ada yang buka. Ternyata sudah 3 minggu. Setelah dibuka ternyata apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekali di udara tetap di udara, gitu ya. Itu kisah yang indah itu.
Jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita bersungguh lagi melihat. Kalau orang masih memperhatikan kita, itu tandanya mereka sayang sama kita. Yesus sayang sama Yudas. Yesus memperingatkan Yudas. Tapi Yudas sendiri yang boleh menutup diri dan cuek terhadap teguran daripada sang gurunya yang agung. Selanjutnya, yang keempat. Ini baru pendahuluan nih, belum khotbahnya. Yang keempat. Dan ini sebagai sebuah penafsiran yang penting perlu kita lihat. Ada yang berkata begini, penyebab Yudas akhirnya menyerahkan Yesus bukan hanya uang semata. Mengapa? Kalau dia hanya uang semata, mengapa dia menjual Tuhan hanya 30 keping perak? Betul ya? 30 keping perak itu harga budak. Kalau saudara baca dalam Keluaran pasal 12, itu harga budak itu. 30 keping perak. Dan kalau hanya uang, kenapa ketika Yesus mati, Yudas menyesal dan datang ke bait Allah dan melempar kembali 30 keping perak itu? Betul? Artinya alasan satu-satunya dia adalah hamba uang tidak bisa menjadi alasan untuk dia menjual Yesus. Tapi ada alasan yang lain. Memang betul itu salah satunya, tapi itu bukan satu-satunya. Ada alasan yang lain, dan inilah alasan yang lain. Di mana Yudas itu artinya, kalau diartikan itu Yehuda, satu suku yang besar di tengah-tengah keturunan 12 suku Israel. Tapi Yudas itu tinggal di daerah Yudea. Satu-satunya tinggal di daerah Yudea adalah Yudas. Sedangkan 11 murid yang lain, mereka tinggal di Galilea. Dan daerah Yudea adalah daerah pusat pemerintahan yang letak di bagian selatan itu di atas gunung. Dan di dalam keberadaan kota Yudea, ada sekelompok orang yang memiliki satu tujuan tertentu untuk kemerdekaan bagi bangsa Israel. Nah, di sini dikatakan Yudas Iskariot. Yehuda, itu adalah anak laki-laki, itu adalah laki-laki. Kariot itu adalah nama tempat. Jadi Yudas Iskariot adalah Yudas laki-laki dari Kariot. Nah, kelompok kampung Kariot ini adalah kampung yang sangat radikal untuk berjuang melawan penjajahan Romawi. Dan mereka sangat-sangat berjuang bagaimana Israel bisa bebas daripada tekanan Romawi. Dan mereka seringkali melakukan revolusi untuk bangsa Israel mengalami pembebasan. Mengapa? Karena di dalam kehidupan Israel, mereka banyak sekali tidak mengalami namanya pembebasan. Mereka dijajah terus. Yang pertama, setelah pemerintahan Salomo, mereka dijajah oleh apa? Babelonia. Kemudian setelah itu mereka kembali ke Babel. Tapi selanjutnya mereka dikuasai oleh Persia. Setelah mereka dikuasai atau dijajah oleh Persia, selanjutnya mereka dikuasai lagi oleh Yunani. Helenisme di bawah pemerintahan Alexander Agung yang begitu luar biasa pengaruhnya. Tapi setelah itu Yunani, Helenisme itu jatuh di bawah pemerintahan daripada Romawi. Dan akhirnya bangsa Israel kembali lagi ditawan oleh orang Romawi. Jadi mereka tidak pernah merasakan apa artinya kemerdekaan. Pernah merasakan sedikit. Pada masa zaman Intertestament, itu masa 400 tahun kegelapan antara Malayaki dan juga kitab Matius. Itu dalam pemerintahan Makabe. Hanya sedikit saja, sekitar 2-3 tahun. Tapi habis itu mereka kembali dijajah oleh Romawi. Sehingga mereka tidak merasakan pembebasan itu. Maka Yudas kelompok Kariot ini berjuang bagaimana mengadakan revolusi supaya mereka dibebaskan. Dan apa yang terjadi? Ini bisa menurut penafsiran, ini bisa menjadi sebuah alasan kenapa Yudas mengikut Tuhan. Yudas melihat Yesus bukan orang yang biasa. Yesus memiliki kuasa untuk mengumpulkan banyak orang dengan perkataan dan mujizatnya. Maka di sanalah dia datang dan dia boleh sungguh lagi dipilih untuk masuk dalam jajaran murid-murid, 12 murid. Tetapi apa yang terjadi? Dia mengharapkan supaya kalau bisa Yesus yang revolusioner. Ada buku seperti itu. Ini diharapkan oleh Yudas untuk memimpin akan orang-orang yang sudah terpikat dengannya untuk melawan penjajahan Romawi pada saat itu. Tapi apa yang terjadi setelah Yudas ikut Tuhan? Ternyata kenyataannya berbeda. Yesus bukan mengumpulkan banyak orang
dan memberikan indoktrinasi bagi mereka supaya mereka melawan penjajahan, melawan penjajah yang ada. Tapi malah Yesus sibuk untuk menyembuhkan orang. Yesus sibuk untuk memberitakan kerajaan Allah. Dan inti kerajaan Allah itu apa? Kalau orang berbuat jahat kepadamu apa? Lakukanlah yang baik buatnya. Kalau orang tampar pipi kiri, berikan apa? Yudas mulai bingung. Ini musuh lagi. Betul, bukan orang yang mengasihimu. Loh, bagaimana nih konsep ini bisa lawan apa itu? Bisa melawan penjajah? Yudas mengalami sebuah kebingungan. Ayat Yudas mulai merencanakan, ini buku tafsiran ya, merencanakan begini. Berarti Yesus ini harus dipancing. Harus dibawa kepada satu titik di mana dia tidak lagi bisa berdaya. Maka di sana dia akan menunjukkan kuasanya. Dan orang-orang yang mengikutinya akan melakukan revolusi untuk membebaskan dia. Kenapa yang terjadi? Yudas melakukan rencananya dengan menjual Yesus. Karena dia berpikir dengan menjual Yesus, dan ketika Yesus ditangkap, maka Yesus akan menunjukkan kuasanya dan orang-orang yang mengikuti dia akan bangkit melakukan perlawanan pada orang Romawi. Karena pada zaman itu, Farisi, Yahudi, ahli Taurat dan lain sebagainya itu tergabung di dalam bangsa Romawi. Maka di sana Pilatus, Herodes, dan Kaisar Agustus juga pemimpinan Romawi. Apa yang terjadi? Ketika Yudas menjual Tuhan, jadi ini sebagai pancingan, maka dia tidak jual tinggi-tinggi, hanya 30 keping perak. Dan akhirnya dia berhasil menjual. Bukan hanya berhasil menjual Tuhan, tapi dia sendiri yang memimpin pasukan itu, berdiri di depan, dan dia menyerahkan Yesus dengan ciuman maut. Hati-hati dengan ciuman. Ada yang bertanya sama saya, Pak Pendeta, boleh pacaran, boleh ciuman? Boleh, asalkan di depan mertua. Dalam mertua. Nggak ditabok bertahu, gitu ya. Menyerahkan dengan ciuman. Artinya apa? Yudas sebenarnya menunjukkan bahwa dia punya kedekatan dengan Tuhan, betul? Tetapi dia memakai strategi ciuman maut itu. Tetapi sesuatu yang membuat Yudas kaget. Kan dia berpikir, ketika Yesus berkata, siapa yang kau cari? Akulah dia. Ketika akulah dia, rebas semua bukan? Yudas sudah mulai, ini dia. Habis mereka ini. Betul? Tapi apa yang terjadi? Ketika Yesus ditangkap, Yudas melihat Yesus tidak melawan. Yudas melihat Yesus menyerahkan diri. Yudas melihat semua orang mengikuti Yesus itu lari semua, dan Tuhan izinkan mereka lari. Yudas sendiri mengalami kebingungan yang luar biasa. Akibat daripada kebingungannya dia menyesal. Ternyata Yesus tidak bikin apa-apa, strateginya gagal. Dan akhirnya dia pergi dan melemparkan kembali uang itu. Karena dia melihat ternyata konsep yang ada pada dia tidak sama dengan konsep daripada Yesus sendiri. Apa yang saudara dan saya pikirkan itu? Jangan pernah mengikut Tuhan dengan cara kita. Jangan pernah mengikut Tuhan dengan konsep kita. Karena konsep kita belum tentu itu sama dengan konsep daripada Tuhan. Dan akhirnya apa? Yesus harus mati. Dan satu penyesalan yang sungguh, di mana akhirnya Yudas sendiri menyesali hidupnya. Tapi sayangnya, dia tidak pernah datang kembali kepada kaki salib Tuhan. Dia mengambil jalan pintas dengan menggantung dirinya. Dan akhirnya dia mengakhiri hidupnya sebagai orang yang tidak berpengharapan. Di sini menjadi alasan yang keempat. Mengapa Yudas mengkhianati Tuhan? Karena dia mengikuti Tuhan dengan konsep dia dan pengharapan dia. Dia tidak pernah memberikan pikirannya, memberikan hatinya, supaya kehendak Tuhan, hati Tuhan, maksud Tuhan ada dalam pikiran dan hatinya. Maka selama ini dia ikut Tuhan hanya untuk mewujudkan kehendaknya. Tetapi bukan melihat Tuhan, Tuhan jadilah kehendakmu padaku. Bukankah banyak orang seperti itu? Ikut Tuhan untuk mewujudkan kehendaknya, ikut Tuhan untuk memakai Tuhan hanya menjadi alat untuk mencukupi kehidupannya dan mewujudkan maksudnya. Di sini tidak ada, tapi di tempat lain itu ada. Maka jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita boleh melihat ini 3-4 hal ini.
Jadi bukan hanya semata-mata uang, tetapi selanjutnya adalah Yudas sendiri lebih mengutamakan tujuannya daripada tujuan Tuhan. Maka dia tidak akan peduli dengan firman Tuhan, dia tidak akan peduli dengan kehendak Tuhan. Yang penting revolusi itu terjadi. Orang seperti ini, orang Kristen seperti ini adalah orang yang tidak pernah memberikan hidupnya kepada Tuhan. Orang seperti ini adalah orang yang tidak pernah mengerjakan kehendak Tuhan. Orang seperti ini adalah orang yang tidak akan sudi untuk rela menderita bagi Tuhan. Kenapa? Karena yang diutamakan adalah kehendaknya itu sendiri. Maka doa Tuhan Yesus adalah doa yang agung dalam Taman Getsemani. Janganlah kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Betul? Itulah Kristen yang sejati. Nah, walaupun demikian, saya akan potong saja khotbahnya. Sebenarnya masih ada 4 poin yang saya mau siapkan. Bagaimana respons daripada Tuhan. Walaupun Yesus dihianati oleh Yudas. Pertanyaan saya adalah, Yesus tahu nggak bahwa Yudas mengkhianati dia? Yesus tahu. Murid-murid tahu tidak? Murid-murid tidak tahu. Yesus bocorin mbak, Yudas loh. Tuhan gosip enggak? Lu tahu gak sih? Kan gosip itu hanya 2 cara kan? Yang pertama apa? Lu tahu gak sih? Kemudian yang itu penasaran, apa sih? Semuanya sisi, betul? Iya. Apa sih? Betul? Yesus sudah bilang, lu tahu gak sih yang menyerahkan aku? Tahu? Tuhan tidak bilang begitu. Tuhan tahu bukan? Tapi mari kita melihat, ini harus menjadi sikap kita sebagai orang Kristen. Bagi musuh kita, bagi orang yang menjahati kita. Bagaimana sikap Yesus terhadap Yudas? Yang pertama, pada saat Yesus tahu bahwa Yudas itu adalah pribadi yang mengkhianati dia. Ketika murid-murid dicuci kakinya, apakah Tuhan Yesus lewatin Yudas? Yudas pun kakinya dibasuh oleh Tuhan. Yesus sendiri merendahkan dirinya di hadapan Yudas dan memberikan satu contoh. Kamu mengkhianati saya, tapi aku membasuh kakimu. Orang Kristen bisa seperti itu. Lihat, dia fitnah kita. Sini, ku basuh kakimu. Dia mengkhianati sini. Basuh apa? Pakai pisau. Ya. Tuhan basuh betulan. Kain pinggang Tuhan dilepaskan. Itu berbicara tentang kemahakuasaan Tuhan. Seketika dilepaskan untuk menunjukkan kerendahan hatinya. Dan itu dia berlutut di kaki daripada Yudas. Tidak hanya itu. Kita memahami. Yesus tetap mengundang Yudas makan Paskah bersama-sama. Coba cari orang fitnah kita aja. Mari aku traktir kau yuk. Bisa saja ditraktir, tapi mungkin racun di dalamnya. Betul. Dengan doa Tuhan, biarlah dia berbahagia bersama dengan Tuhan. Betul kan? Tapi Yesus sungguh-sungguh mengundang dia makan Paskah. Dan saudaraku, coba perhatikan ini baik-baik. Di mana posisi Yudas duduk? Sebelah kanan itu adalah Yohanes. Dan pasti Yudas tepat di sebelah kiri Yesus. Kenapa? Karena ketika dia katakan, bukan aku ya Rabi, tensi Yunaninya itu bukan kalimat yang kencang itu didengar oleh banyak orang. Buktinya di situ dikasih katakan bahwa murid-murid tidak tahu apa yang direncanakan, betul? Mungkin karena dia pergi, karena dia pegang uang untuk dia membeli sesuatu berkaitan dengan Paskah. Artinya dia sedang membisik kepada Tuhan. Dan mungkin dia di sana dia bisik ke dalam sini, betul? Karena posisinya sangat dekat dengan Yesus, maka dia katakan bukan aku ya Rabi. Yesus bisik kepadanya, tahu yang Yesus sangat pegang rahasia. Ya. Kalau Yesus berkata, kamu yang mengatakannya, pasti semua murid tahu, betul? Tapi saya baru tahu. Yesus menjaga rahasia. Yesus tidak mempermalukan Yudas di depan banyak orang, betul ya? Kalau orang fitnah, tiba-tiba langsung status. Dia memfitnahku, tapi aku mendoakannya. Mendoakan apa dulu? Cepat berbahagia di sisi Tuhan. Iya. Kelihatannya rahasia, tapi sudah umum semua orang baca. Betul. Yesus gak pakai Instagram, gak pakai status, memang gak ada bahasa cinta. Tapi ada pun Yesus tidak akan pakai. Betul ya? Dan apa yang terjadi? Pada saat itu, Yesus sendiri mengizinkan Yudas duduk di sampingnya. Pengkhianat ada di sampingnya. Artinya, Tuhan mau menunjukkan pada Yudas
Engkau mengkhianatiku dan aku tahu. Tapi aku masih tetap mengasihimu dan memberikan kesempatan engkau dekat padaku. Bukankah ini anugerah? Seharusnya ini menjadi second chance buat Yudas. Tapi karena Yudas memberikan hidupnya kepada setan, hidupnya dikuasai oleh Mamon, hidupnya untuk mengerjakan kehendaknya sendiri, bukan kehendak Tuhan, maka dia tidak peduli dengan teguran Tuhan. Maka sedekat apapun dia dengan Tuhan, ketika hatinya jauh, itu tidak akan mungkin bisa. Amin itu ya. Iya, jangan sampai suami istri dekat, tapi hatinya jauh. Maka ada yang bertanya kepada saya begini, Pak Pendeta, kenapa suami istri bertengkar padahal dekat-dekat begini, mulut dengan mulut sudah mau dekat, tapi kok teriak-teriak? Jawabannya adalah, mulut mereka dekat tapi hati mereka jauh. Maka perlu teriak-teriak waktu berantem. Betul tak? Disindar tempat lain ada. Maka jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita melihat di sini, pusat hidup kita adalah hati. Maka Tuhan tidak hanya mau lihat bibir kita memuji Tuhan, Tuhan tidak hanya melihat aktivitas pelayanan kita, tetapi hati kita bagaimana, sudahkah diserahkan oleh Tuhan. Jangan sampai kita mewarisi perbuatan daripada Yudas, yaitu kelihatannya kita mencintai dia, tapi hati kita adalah hati yang tidak dekat sama Tuhan. Maka hari ini berikan hidupmu kepada Tuhan, berikan hidupmu kepada Tuhan. Biarlah Tuhan berkuasa menjadi Tuhan dan Juru Selamat atas hidupmu. Berikanlah hatimu untuk Allah bertakhta di sana, bukan yang lain bertakhta. Dan berikan pikiran dan perasaanmu untuk diisi dengan kehendak Tuhan dan tujuan Tuhan, bukan untuk mengerjakan tujuan kita semata. Dan pekalah dengan teguran Tuhan. Kalau Tuhan masih tegur kita, itu tandanya Tuhan sayang sama kita. Jangan sampai firman Tuhan bicara buat kita pulang, Pak Pendeta itu memang Pak Pendeta itu sudah tahu kita pedosa, maka mulai tuding-tuding dari mimbar. Waduh, bahaya. Itu pasti deh, pasti singgung saya itu. Tapi bukan hanya itu. Waduh, Bapak Pendeta hari ini bagus sekali. Bukan hanya banyak tertawanya, bagus sekali. Tapi sayang, dia nggak datang. Waduh, khotbah buat siapa? Buat orang lain, bukan buat kita. Ini namanya nggak peka ini. Kalau dia datang, tapi bersyukurlah. Pak Alvinnya kan bisa ambil video. Semoga aku berdoa dia nonton khotbah ini, biar tahu rasa dia. Jadi khotbah untuk ngerasain orang. Bukan itu maksudnya. Tapi ketika Tuhan tegur kita, itu tandanya Tuhan sayang sama kita. Amin itu ya. Suami masih tegur kita, itu Tuhan sayang pada kita. Istri tegur kita, itu tandanya istri sayang sama kita. Teman sepelayanan masih tegur kita, itu tandanya dia sayang sama kita. Teman sepekerjaan, teman studi kita masih tegur kita, itu tandanya dia sayang sama kita. Papa mama masih tegur kita, itu tandanya dia sayang sama kita. Ya, maka mari kita belajar dari sini supaya kita tidak mengulangi lagi sikap daripada kehidupan daripada Yudas. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini boleh membawa kita untuk boleh mengikuti teladan daripada Yesus dan membuang kehidupan daripada Yudas dalam kehidupan kita. Dia yang mengkhianatiku. Semoga itu tidak terjadi lagi dalam kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala kita. Bapa di sorga, kami bersyukur oleh karena Engkau boleh berbicara